Paul mengalami penyakit aneh yang membuat tubuhnya menyusut hingga sekecil serangga, hewan peliharaan di rumah, dan bahkan laba-laba, berubah menjadi monster-monster menakutkan yang selalu siap memangsa dirinya. Suatu hari saat mandi, Paul merasa ada yang aneh. Kepala shower yang biasanya hampir setinggi kepalanya, kini terasa lebih pendek. Tak lama setelah itu, cincin pernikahannya terlepas dan tak bisa lagi dipasang ke jarinya. Ketika Paul menceritakan kejadian ini kepada istrinya, dia baru sadar kalau kini ia lebih pendek dari istrinya. Seiring berjalannya waktu, kondisi ini semakin memburuk dan Paul menjadi sekecil kucing. Untuk menjaga keamanan, istrinya menaruh kucing di luar rumah dan bahkan mengumumkan kepada orang-orang bahwa Paul telah meninggal. Hal ini membuat Paul marah karena ia merasa istrinya sudah tidak menganggapnya sebagai manusia lagi. Namun meski tubuhnya semakin mengecil, Paul bisa pindah ke rumah mainan anak mereka. Hari demi hari, tubuhnya semakin menyusut. Paul bahkan mengikat kail pancing ke seutas tali untuk bisa berayun dan memanjat di sekitar rumah. Namun tiba-tiba ia mendengar suara kucing mengeong di sampingnya. Kucing itu kini tampak seperti monster raksasa. Karena terkejut, Paul tersandung dan jatuh tanpa sengaja melukai dirinya dengan kail ikan. Yang lebih menakutkan, kucing itu menjilat bibirnya dan mengambil posisi siap berburu. Paul ingin lari ke kamar, tetapi sudah terlambat. Dia mengambil jarum jahit dan berlari menyelamatkan diri. Dalam keadaan panik, ia bersembunyi di ranjang tempat tidur, tetapi kaki kucing itu menjangkau dan melukai Paul lagi. Ketika ia berdiri, Paul menyadari ia telah jatuh ke ruang bawah tanah. Dari atas, ia mendengar suara cemas istrinya yang berteriak memanggilnya. Paul mencoba menarik perhatian istrinya, namun suaranya terlalu lemah untuk didengar. Istrinya melihat kucing yang entah bagaimana masuk ke ruang bawah tanah dan mulai berpikir bahwa kucing itu telah memakan Paul. Meskipun Paul berteriak dan memohon, itu semua sia-sia karena istrinya tidak bisa mendengar teriakannya. Pada malam hari, Paul menemukan sepotong kain di dalam kotak dan membungkus tubuhnya untuk menghangatkan diri. Dia lalu perlahan keluar dari tempat penyimpanan dan melihat jarum jahit yang tergeletak tidak jauh dari sana, dan itu memberinya sedikit rasa aman. Namun tiba-tiba, makhluk aneh muncul di dekatnya. Dengan memanfaatkan tetesan air dari pipa ruang bawah tanah, Paul membersihkan luka di pinggangnya. Di sudut ruangan, ia menemukan sepotong kapur yang patah dan menulis namanya di tangga, berharap keluarganya bisa melihatnya dan tahu bahwa ia masih hidup. Setelah menulis, Paul merasa sangat lapar. Dia pergi ke perangkap tikus yang masih berisi sepotong keju. Dengan menggunakan jarum tersebut, ia mengusir semut-semut yang hinggap di atasnya, lalu mencoba memicu perangkap tikus itu. Untungnya, keju itu tidak mengandung racun tikus. Karena sangat lapar, Paul segera makan untuk mengembalikan kekuatannya. Namun tanpa sadar, ada sesuatu yang menakutkan muncul di belakangnya. Paul mengayunkan jarum itu, dan akhirnya berhasil mengusir laba-laba tersebut. Namun ruang bawah tanah penuh dengan laba-laba, dan tanpa tempat perlindungan, Paul tahu ia akan dimakan seperti serangga. Paul mengambil tutup botol, lalu mengisinya dengan air, dan menggunakan kain basah pada sebuah kotak kardus. Lalu dia membuat lubang dengan paku, merangkak masuk, dan menutup pintu masuknya. Setelah beberapa hari, akhirnya sang istri tampak menerima kenyataan bahwa Paul telah meninggal dan istrinya pergi meninggalkan rumah itu bersama anak mereka.